agak kurusan. Kenapa? Karena dia banyak puasa. Dia banyak doa, banyak puasa. Terus kemudian tadi waktu bertemu dengan saya dia menangis. Dia bilang, "Pak, tolong saya, Pak. Saya tidak bersalah. Saya hanya seorang anak kuli bangunan. Mana mungkin saya melakukan hal yang sebejat itu." Saya juga berterima kasih kepada netizen yang sudah mendoakan saya, sudah mendukung saya. Harapan saya di dalam Dua saksi tambahan kasus Vina Cirebon ajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Dua saksi kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi alias Vina Cirebon mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, sebelumnya, pihaknya telah memberikan perlindungan terhadap 10 saksi dalam kasus pembunuhan ini. Terkait permintaan perlindungan dua saksi baru, LPSK masih melakukan pendalaman. Sejauh ini masih 10 saksi. Kemarin memang ada 2 yang masuk lagi. Namun, kami belum telaah lagi. Masih dalam proses itu, ucap Sri saat ditemui di gedung LPSK, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Sri tak mengungkap identitas dua saksi baru yang mengajukan perlindungan ke LPSK. Namun, ia menjelaskan, pihaknya masih mempertimbangkan permohonan dua saksi tersebut karena sifat kasus pembunuhan Vina yang sangat dinamis. Selain itu, ada saksi yang sampai saat ini sulit dijangkau secara fisik oleh LPSK, meski statusnya dalam perlindungan. Jadi, mau tidak mau kami harus menunggu lagi proses tersebut. Kami masih terus berkomunikasi dengan saksi-saksi tersebut, dan juga beberapa aparat penegak hukum, APH, kata Sri. Diberitakan sebelumnya, 10 orang pihak terkait kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky atau Eki. Ketua LPSK Ahmadi menyampaikan bahwa para pemohon itu terdiri dari 7 anggota keluarga Vina dan Eki, sedangkan 3 lainnya berstatus saksi-saksi yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada 2016 tersebut. Hingga tanggal 10 Juni tahun 2024, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari 10 orang yang berstatus hukum sebagai saksi dan keluarga korban, ujar Ahmadi dalam konferensi pers, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Untuk diketahui, Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon, Jawa Barat, 8 tahun silam. Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan. Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, 3 diantaranya masih buron. Dari 8 orang yang sudah divonis, 7 diantaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Adapun 1 pelaku lainnya divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. 8 orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah divonis Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei tahun 2017 lalu.
Pada tanggal 21 Mei tahun 2024, salah satu buron kasus pembunuhan Vina dan Eki berhasil ditangkap, yakni Peggy Setiawan alias Eki alias Peron. Peggy yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina ini ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat setelah 8 tahun menjadi buron. Sementara itu, polisi menyatakan menganulir 2 buron lainnya dan menyatakan keduanya fiktif. Sehingga, Peggy disebut sebagai pelaku terakhir. Beralih ke kabar yang selanjutnya. Bukti Ibtu Rudiana terlibat kasus Vina Cirebon, 11 pelaku hasil rekayasa ayah Eki. Bukti keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki semakin kuat setelah kuasa hukum Peggy Setiawan membongkarnya. Keterlibatan Ibtu Rudiana tersebut terungkap dari berita acara pemeriksaan BAP yang dilakukan penyidik Polres Cirebon pada 2016 silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukti keterlibatan Ibtu Rudiana dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu dibongkar Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan saat tampil di acara Indonesia Lawyers Club event pada Rabu, 26/2024. Dikatakan Roni RM, keterlibatan Ibtu Rudiana terungkap dari berita acara pemeriksaan BAP yang dilakukan penyidik Polres Cirebon pada 2016 silam. Dijelaskan Tony, menurut kesaksian Ibtu Rudiana di BAP maupun kesaksian di pengadilan, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, anaknya, dia sedang berada di rumah. Saat itu Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aibtu Sulaiman menanyakan nama anaknya. Setelah dijawab anaknya bernama Muhammad Rizky, Ibtu Rudiana mendapat kabar kalau anaknya berada di rumah sakit menjadi korban kecelakaan. Setelah dari rumah sakit, Ibtu Rudiana mengecek ke Polsek Talun dan mendapati kejanggalan di motornya yang tidak hancur, meski disebut kecelakaan. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Ibtu Rudiana mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan saksi AF dan Dede.